Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV masih terkait penanganan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk juga yang melanda sejumlah jalur kereta api dari arah sejumlah wilayah di Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Saudara, puluhan penumpang kereta api memadati loket pembatalan di stasiun Cirebon pada Minggu siang, dan pembatalan akibat perjalanan yang akan tempuh terdampak banjir di lintas rel daerah operasional 4 Semarang. Penumpang terpaksa membatalkan perjalanan karena tidak pastinya jadwal dan potensi keterlambatan akibat pengalihan rute. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 3 Cirebon mencatat sebanyak 28 perjalanan kereta api dibatalkan serta 7 perjalanan mengalami keterlambatan akibat pengalihan rute dan pembatasan kecepatan. Selain pembatalan, PT KAI juga memberlakukan pola operasi memutar dari jalur utara ke jalur selatan. Sebanyak 7 rangkaian kereta api dialihkan. Dan untuk membicarakan hal ini, kami akan berbincang dengan VP Korkom PT Kereta Api Indonesia, Anne Purba. Selamat malam, Bu Anne. Selamat malam, Mas Radi. Baik, Bu Anne, sejauh ini artinya ada antisipasi dari PT KAI untuk beberapa jalur ataupun rel yang terendam banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah? Iya, jadi antisipasi terus dilakukan sebenarnya sejak hari Jumat ya, tanggal 17. Itu sebenarnya lokasi pertama itu sudah bisa dilalui. Kemudian kemarin kami mendapatkan informasi ini pindah lokasi gitu ya. Lokasi yang berbeda, itu ada sungai dan ada tanggul yang jebol sehingga juga berdampak terhadap perjalanan kereta api di lokasi yang lain. Dan sampai tadi pagi juga di daerah operasi 1 Jakarta sekitar Kampung Bandan itu juga mengalami banjir, sehingga ini juga mempengaruhi perjalanan kereta yang dari Jakarta menuju ke Jawa. Sehingga pada hari ini total kami dari 593 kereta yang kami siapkan untuk perjalanan weekend ini sekitar 82 kereta ya, 82 kereta penumpang ini kita batalkan, kemudian 16 kereta barang ini juga kita batalkan perjalanannya, dan 76 kereta ini mengalami keterlambatan yang cukup tinggi, dan 17 kereta yang dari utara itu harus melalui jalur selatan atau memutar, sehingga ini juga meningkatkan adanya kelambatan. Dengan adanya kelambatan yang cukup tinggi ini, inilah yang membuat beberapa kereta itu terpaksa kami batalkan karena belum sampai di tujuan, dan ketika kita memastikan perjalanan ini harus memenuhi syarat aman juga, dan safety adalah hal yang harus kita utamakan karena ada SOP ataupun untuk yang keselamatan, air itu tidak boleh lebih dari 6 cm. Oke, jadi imbauannya untuk yang sudah punya tiket sebenarnya ini lebih baik melanjutkan perjalanan atau lebih baik membatalkan saja kalau menurut saran dari PT KAI, Bu Anne? Ya, kami sudah mengumumkan ya, ada 82 KA yang memang kita batalkan, ini tidak dijalankan. Ini juga kami langsung memberikan notifikasi lewat akses by KAI ataupun lewat WA broadcast, sehingga penumpang kami bisa melakukan pembatalan offline itu di stasiun, kemudian lewat kontak center 24 jam di 021 121, dan juga akses by KAI. Sehingga ini ada beberapa channel yang memang kita siapkan agar penumpang juga dimudahkan untuk melakukan pembatalan. Untuk kereta-kereta yang masih jalan, ini juga dengan adanya kelambatan yang sangat tinggi, kami tetap mengembalikan 100% kepada penumpang-penumpang yang memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan, dan ini juga kami layani baik offline di stasiun ataupun online. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena memang saat ini yang kita lakukan di lokasi khususnya Pekalongan, itu adalah melakukan
banyak hal di rel ya, meninggikan rel, kemudian mengerahkan petugas-petugas, koordinasi juga dengan Dinas Bina Marga dan juga Dinas PU yang ada di lokasi, sehingga kami juga bisa mempercepat yang namanya layanan perka yang sampai saat ini masih bisa dilalui dengan kecepatan yang terbatas dan juga menggunakan lokomotif yang manual untuk beberapa kereta, tetapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena kecepatan di lokasi tersebut kami batasi. Oke, ini kan sebenarnya yang terkendala ini jalur utara ya Bu Ane ya. Kalau kita lihat di Pekalongan yang paling parah kalau saya memantau dari pagi hari itu. Nah, kira-kira kalau mereka para pemilik tiket ingin tetap melanjutkan perjalanan begitu dan sepertinya akan dialihkan melalui jalur selatan, itu mereka harus menempuh waktu berapa lama Bu Ane? Kalau kita lihat dari beberapa perjalanan kereta yang dialihkan itu kurang lebih minimal itu menambah waktu perjalanan 3 jam ditambah dengan antrian. Sehingga kami melihat juga ada kelambatan di atas 4-5 jam. Ini yang memang sangat luar biasa ya penanganannya, baik antrian di sisi utara untuk kecepatan terbatas juga pengalihan ke selatannya. Karena pasti dengan adanya beberapa SOP yang dijalankan untuk safety, dan ini yang kami jalankan karena kita juga melihat bahwa penumpang ini khususnya di weekend itu ini kan arus balik menuju barat ataupun timur. Ini adalah upaya-upaya kereta api untuk meminimalkan adanya kelambatan juga, dan pola operasi ini kita lakukan supaya kereta tetap bisa jalan melayani. Tetapi di dalam penanganan untuk memperkecil kelambatan ini juga yang kita lakukan pembatalan kereta, karena kereta-kereta terlambat ini juga adalah kereta yang akan dibalikkan baik dari barat dan timur dan juga perlu waktu persiapan. Sehingga inilah yang memang membuat kami akhirnya membatalkan sampai 82 kereta supaya nanti di dalam 1-2 kali 24 jam ini kita bisa merecover semua operation kita untuk berjalan normal kembali. Oke, satu hal juga ingin saya tanyakan Bu Ane, tadi kan ada penambahan waktu tempuh yang lumayan lama begitu ya bagi mereka yang ingin tetap melanjutkan perjalanan kereta api melalui jalur selatan. Nah, kalau tadi yang membatalkan itu mendapatkan kompensasi 100%, kalau yang meneruskan perjalanan dengan penambahan waktu tempuh yang cukup lama akan ada kompensasi atau apa, misalnya ada sesuatu yang dari PT KAI yang ingin diberikan kepada para calon penumpang ini? Ya, 1-3 jam itu kita menyiapkan snack ringan gitu ya. Di atas 3 jam menuju 5 jam itu kita memberikan makanan berat dan berlaku untuk 3 jam kelipatan berikutnya. Dan kami memahami bahwa di dalam perjalanan kereta ini menuju lokasi-lokasi tertentu itu juga kami mengalami kesulitan karena ada banjir, sehingga ada kelambatan di beberapa perjalanan kereta untuk service recovery ini. Tetapi Bapak Ibu bisa mendapatkan service recovery ketika sudah terlambat 3 jam untuk makanan ringan dan juga 5 jam itu untuk makanan berat, dan berlaku untuk 3 jam dan 3 jam berikutnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam delivery service recovery ini masih mengalami banyak kendala, tetapi Bapak Ibu kami pastikan bisa mendapatkan di atas kereta ataupun di stasiun-stasiun yang sudah kita siapkan. Baik, ini satu langkah atensi yang patut diapresiasi juga untuk PT KAI memberikan pelayanan terhadap mereka yang terdampak delay ya begitu, ataupun keterlambatan yang cukup panjang waktunya ketika ingin melakukan perjalanan kereta api. Bu Ane, saya ingin juga tanyakan soal tadi bahwa ada jalur utara yang beberapa relnya terendam, terutama di Pekalongan. Itu nanti akan menunggu itu surut alami atau ada upaya yang Anda jelaskan juga nanti dengan Bina Marga untuk melakukan penyedotan air yang menggenangi rel-rel di ruas utara, jalur kereta utara ini? Iya, pasti ya. Jadi kita tadi yang saya sampaikan itu relnya kita tinggikan. Kemudian penyebaran batu balas itu kita lakukan sehingga pada hari Jumat kemarin itu dengan cepat bisa kita atasi sehingga jalur hulu hilir ini bisa dilalui. Kemarin kan ada lokasi baru akibat luapan dari sungai, juga ada dari laut gitu ya. Ini juga kita berkoordinasi terus dengan BMKG sehingga yang namanya pompa air kita lakukan dan juga peninggian rel
supaya nanti untuk jangka pendek ini kita bisa antisipasi, karena sesuai dengan prediksi BMKG ini sampai akhir bulan ini gitu ya, ini juga masih ada cuaca ekstrim yang harus kita hadapi di beberapa lokasi, sehingga dengan peninggian rel menyebar balas ini adalah satu langkah jangka pendek yang bisa kita lakukan supaya operasi kereta ini tetap bisa jalan, karena kan ada kereta barang dan juga ada kereta penumpang di daerah ini yang harus kita penuhi gitu. Jadi itu yang terus kita lakukan, dan juga menempatkan lokomotif diesel yang ada di sana sehingga dengan kecepatan tertentu pun itu tetap bisa dilayani supaya pelanggan kita juga tetap bisa tertangani dengan baik. Ya, Bu Ane, terakhir singkat saja, saya juga ingin menanyakan koordinasi PT KAI dengan BMKG karena cuaca ekstrim ini sepertinya masih akan terus berlanjut hingga Februari. Selain di wilayah utara, jalur utara kereta api Jawa Tengah, wilayah-wilayah mana lagi yang dipetakan oleh PT KAI harus diwaspadai dan diantisipasi jika ada kejadian serupa, dan akhirnya PT KAI sudah bisa mengantisipasi hal yang serupa begitu? Iya, Dapsus itu ada ya, daerah yang memang kita prediksi juga ada beberapa kendala terkait dengan longsor, itu di selatan ada, kemudian juga di utara. Nah, yang di utara ini yang memang kita melihat titik-titiknya mulai dari Semarang sampai Pekalongan ini, dan juga diantisipasi sampai ke Cirebon. Kalau sejak bulan Oktober tahun lalu sebenarnya ya, persiapan Lebaran sampai saat ini ada lebih dari 100 titik yang saat ini kita jaga, karena sangat rentan dengan yang namanya cuaca ekstrim gitu ya, sehingga penempatan yang namanya alat SDM dan juga seperti batu kericak itu kita lakukan. Tetapi ini kita melihat tadi kondisi yang anomali yang kita dapatkan di lokasi tersebut, ketika kita sudah menyelesaikan di beberapa lokasi, ada lokasi baru yang memang itu tidak kita di luar prediksi gitu ya, karena ada luapan dan juga tanggul yang jebol di sekitar area dari rel tersebut. Sama seperti yang di Jakarta pada hari ini di daerah Kampung Bandan, ini juga kami koordinasi terus dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan pemompaan, karena ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk perjalanan kereta baik jarak jauh dan juga komuter mulai dari hari ini, apalagi besok sudah mulai untuk hari kerjanya. Ya, baik, setidaknya tapi ada petugas yang siaga ya untuk melakukan peninggian jika hal ini terjadi, peninggian rel dan juga penyedotan air ya. Jika memang ada genangan-genangan air kembali yang menggenangi ruas-ruas rel di berbagai wilayah yang ada di daerah operasional, beberapa daerah operasional di Pulau Jawa. Terima kasih VP Corporate Communication PT KAI, Anne Purba, telah memberikan informasinya di Breaking News Kompas TV. Selamat malam, sampai jumpa lagi Bu Anne.